Halo, sekarang ini pengen membahas tentang sistem Fury of the God. Sistem Fury of the God ini aku lebih ingin menjelaskan kepada pelajaran apa sih yang aku pengen sampaikan dari si film ini gitu ya. Ada tiga orang putri seorang dewa yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Ayahnya itu adalah orang yang mengendalikan musuh utama di sistem pertama. Tentu tiga orang putri dewa ini, salah satunya Athena dan dua kakaknya ini pengen banget membalaskan dendam kepada ayahnya, tapi ada satu dari mereka yang ingin memusnahkan seluruh manusia karena uh, kehilangan ayahnya karena manusia. Jadi dendam yang dia punya, dendam yang dia uh, tidak bisa kendalikan ini sebenarnya mempunyai dampak yang begitu buruk gitu. Dari segi tujuannya juga, maksudnya dia lebih menggebu-gebu untuk memusnahkan dunia manusia itu, karena dia berpikir bahwa dunia dewa dan manusia itu dihancurkan oleh manusia itu sendiri. Persahabatan dewa dan manusia itu dihancurkan sama manusia itu sendiri, karena memang seharusnya dia kalau dia tidak kehilangan ayahnya, mungkin si dunia dewa dan manusia masih bisa terhubung dengan baik. Sementara yang lain tuh cuma ngerasa bahwa kita tuh harus membalaskan dendam dengan cara yang juga pantas, maksudnya tidak harus memusnahkan semuanya. Pokoknya tujuannya adalah sampai dendamnya terselesaikan aja. Nah, ini kalau sistem ini aku senangnya ada film tentang bagaimana kita mengendalikan emosi ya. Kalau di versi pertama kan dia kita dikenalin sama Seven Deadly Sins itu ya, iri dengki, ketamakan dan segala macamnya. Kalau di sini kita kenalin sama bagaimana dendam itu bisa mengendalikan manusia. Sebenarnya ketika suatu kekecewaan yang kita alami dari mungkin situasi yang kita hadapi gitu ya, kita mungkin bisa untuk akhirnya berdamai dengan situasi itu, tapi mungkin akan ada satu hal yang bisa bisa membuat kita akhirnya tidak bisa melupakan apa yang terjadi walaupun sudah berdamai dengan itu udah sifat yang wajar. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kita mencelakakan orang lain karena dendam yang kita punya itu. Dari sisi Shazam juga dia ternyata tidak memberikan atau tidak meminta izin kepada Shazam pertama untuk membagikan seluruh kekuatannya kepada teman-teman panti asuhannya di film pertama. Dan di film pertama itu kan mereka menjadi satu tim gitu ya. Shazam Fury of God ini menjadi dasar bagi Shazam Fury of God ini, mereka satu tim itu. Di sisi lain mereka enjoy sama kehidupan mereka, yang bantuin orang, yang bisa dibilang punya sisi human nih lah, maksudnya sisi kemanusiaan yang tinggi, yang bantuin orang, yang dikenal orang ya, namanya juga anak-anak gitu. Tapi ada juga sisi bosen yang ternyata membuat mereka kehilangan
kehidupan mereka sekarang ini. Aku udah bilang ya, aku kali ini aku lebih fokus kepada pelajaran yang kita dapat dari film ini. Si Sejan pun ngerasain bahwa kadang dia punya sisi gimana seorang anak atau seorang pemimpin yang mendapatkan kekuatannya segala macamnya, dan sekarang dia jadi punya kekuatan yang bisa menolong orang. Dia menjadi yang lebih gimana caranya supaya ini menjadi terorganisir. Jadi sisi bosnya dia tuh keluar gitu. Kadang juga dia stres sama apa yang dia punya sekarang ini, karena dia ngerasa bahwa aku tidak pantas ketika dia harus mengalahkan musuh yang aku bilang musuhnya bukan musuh yang kaleng-kaleng sih. Aku bilang musuhnya bukan musuh yang mudah dikalahkan, bukan. Tapi musuhnya itu gini, musuhnya itu punya tujuan yang juga pokoknya harus gitu. Yang penting dendamnya terbalaskan aja. Tentu itu bukan hal yang mudah kan, tapi Shazam yang sisi dalamnya masih anak-anak, masih hati nuraninya masih anak-anak, juga akhirnya capek sama apa yang dia punya sekarang. Dia ngerasa tidak pantas untuk kalau dia kalah nih, dia ngerasa tidak pantas untuk membantu orang-orang, karena di final fight-nya itu akhirnya chaos semua, dan ada beberapa fight yang bikin chaos. Tentu bukan satu hal yang mudah ketika seorang anak-anak harus menanggung beban yang begitu besar gitu. Walaupun dia sudah dinyatakan oleh para dewa pantas menjadi seorang Shazam. Terus yang aku pengen bahas di sini adalah kadang kita tuh di underestimate sama beberapa orang gitu. Seperti yang terjadi di sini juga, orang-orang tuh sebenarnya underestimate Shazam juga. Terus ada beberapa dari sifat musuhnya yang sebenarnya keluarga sendiri pun bisa membuat kita kecewa. Artinya ada beberapa konflik yang bertumbuh di sini akhirnya didasari oleh tujuan yang berbeda. Sementara tujuan yang berbeda itu terkadang kita itu ngerasain bahwa sekarang kita punya sisi independen yang kita pengennya gini tapi tidak sesuai dengan seperti ini. Akhirnya kita jadi kesal dan segala macam. Jadi film itu tuh ngajarin bahwa itu ada semua, itu ada semua, tapi bagaimana kita mengendalikan hal itu. Kita punya kekuasaan dalam hal ini, kekuatan dewa yang dipunyai oleh Shazam juga akhirnya bisa membuat kita dikenal orang misalnya, tapi mempunyai kekuasaan yang kita mimpikan itu bukan sesuatu yang sebenarnya hal yang mudah, karena great power comes great responsibility itu. Jadi itu yang aku ngerasain dari film ini sih. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kali ini aku cuman ngebahas tentang pelajaran apa sih yang aku terima dari film Shazam Fury of God, karena memang itu yang aku dapat dari si whole cerita yang